Selamat malam semua. Ini kita akan lanjut ke peluang. Nah, nanti kita akan bahas soal-soal yang kemungkinan besar akan keluar di ujian semester ini. Nah, peluang yang perlu kalian ketahui adik-adik yaitu rumus peluang, jangan sampai lupa, yaitu PA sama dengan NA per NS, atau cara menghafalnya tinggal panas, gampang kan, panas. Oke, yang mana NA ini, NA kita bagi dulu ya. NA merupakan banyak kemungkinan yang diinginkan. Sedangkan untuk NS, total semua sampel. Atau ruang sampelnya, total ruang sampelnya. Nah, itu ya. Selanjutnya, apalagi yang perlu kalian ketahui selain peluang, ada rumus frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Taksiran atau perkiraan suatu kejadian itu terjadi. Sebagai contoh, dadu kita lemparkan, kita bisa memprediksi kalau lemparan kita ada 600 kali misalnya, kita bisa memprediksi pakai frekuensi harapan ini berapa kali muncul mata dadu 3 misalnya. Nah, gimana caranya? Cari dulu peluang mata dadu 3. Mata dadu 3 yaitu 1/6. Nanti dikalikan total percobaan. Nah, bisa kita prediksi frekuensi harapan terjadinya muncul mata dadu 3, yaitu kalau pelemparan 600 kali, tinggal kalikan 1/6 dikali 600, atau bisa dikatakan 100 kalilah muncul. Nah, itu sudah saya coba juga eksperimen di kelas, itu namanya eksperimen secara empirik atau empiris. Nah, ternyata tidak jauh meleset dia. Misal 600 kali kita lempar, nah kita kalikan sama peluangnya, tidak jauh meleset. Bisa jadi melesetnya hanya 0, sekian persen, bahkan tepat. Bisa. Nanti adik-adik boleh coba di rumah. Nah, FH itu dapat dikatakan perkiraan atau frekuensi harapan. Rumusnya PA, peluang dikalikan dengan N. N ini banyak percobaannya. Nah, FH itu frekuensi harapan. Oke, sedangkan untuk N-nya itu adalah banyak percobaan. Nah, ini ya. Nah, ini yang perlu kalian ketahui, hanya 2 rumus ini. Kalau kalian udah tahu itu rumus peluang, udah tahu rumus FH-nya, udah gampang semua, soal-soal itu udah mudah. Oke, kita ambil contoh sederhana, contoh soal peluang.
contoh soal peluang. Nah, sebuah dadu dilempar atau dilambungkan, dilempar sebanyak sekali, dilempar sekali, berapa peluang mata dadu ganjil misalnya. Nah, di sini kita harus tahu mana itu NA-nya dan mana itu NS dari suatu cerita atau permasalahan. Nah, bisa kita katakan, kita cari dulu sebelum mencari peluangnya. Kita cari dulu NA-nya, baru NS-nya. Dapatlah peluangnya. Ini contoh soal yang sangat sederhana dulu biar mudah dipahami. Nah, NA itu identik dengan yang ditanya. NA itu banyak kemungkinan yang diinginkan. Nah, identik dengan yang ditanya. Ya, sebentar ya. Nah, sebuah dadu dilempar sekali, berapa peluang? Nah, di sini yang ditanya apa? Peluang mata dadu ganjil. Oke. NA itu peluang mata dadu ganjil, atau apa yang ditanya. Biasanya itu ya. Apa yang menjadi permasalahan dari cerita, itulah NA. Itu kata kuncinya. Peluang mata dadu ganjil. Ganjil di mata dadu itu hanya 1, 3, dan 5. Atau ada 3 kemungkinan, kalau nggak 1, 3, 5 yang muncul gitu ya. Berarti NA-nya 3, kemudian NS itu total dari sampelnya. Dadu itu, mata dadu paling banyak itu 6 gitu ya. Sorry, nggak kelihatan. Nah, sehingga peluang mata dadu yang muncul itu ganjil adalah 3/6. Sederhananya setengah. Atau kalau diminta dalam bentuk persen, sama dengan 50%. Nah, ini masih soal-soal yang sederhana. Nah, oke, kita lanjut ke soal-soal yang kemungkinan potensi keluar di ujian itu sangat tinggi. Oke, udah boleh dihapus ya. Contoh pertama yang kemungkinan akan keluar di ujian, yaitu frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan dari berapa ya? 60 pelemparan sebuah dadu berapa frekuensi harapan muncul mata dadu lebih dari 4. Nah, berapa kira-kira lebih dari 4? Oke, kita cari dulu peluang mata dadu lebih dari 4. Nah, PA-nya, nah, NA per NS. Nah, NA tadi apa yang ditanya? Lebih dari 4. Apa dia lebih dari 4? Berarti 5 dan 6. Ada berapa kemungkinan berarti? Ada 2 kemungkinan. Berarti NA-nya adalah 2 per NS-nya 6. Nah, kemudian dapatlah kita cari FH-nya. Sama dengan
2/6 dikali berapa percobaan? Ada 60 pelemparan. Artinya banyak n-nya sama dengan 60. 2/6 dikali 60. Coret, sisa 10. 10 kali 2 yaitu 20 kali muncul. Nah, itu ya, bisa kita prediksi. Kalau nggak percaya, silakan dicoba di rumah. Nah, ternyata secara teori dan secara eksperimen itu tidak jauh beda. Nah, bahkan bisa tepat 20 kali muncul yang lebih dari 4 ini. Silakan dicoba ya. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Nah, soal yang kedua itu ada bola di dalam kotak. Nah, ini udah sering sekali ya. Terdapat 3 bola hijau dan 2 bola merah di kotak, di dalam kotak. Nah, yang ditanya, jika pengambilan pertama muncul hijau, kemudian tidak dikembalikan ya, muncul hijau dan tidak dikembalikan, berapa peluang hijau pengambilan kedua? Oke. Nah, ada yang tahu berapa jawabannya kira-kira? Dicoba dulu. Terdapat 3 bola hijau dan 2 bola merah di dalam kotak. Nah, kemudian ini pengambilan bola tanpa dikembalikan. Nah, pengambilan pertama itu muncul hijau, nggak dikembalikan. Nah, kemudian berapa peluang hijau kembali pada pengambilan kedua? Kira-kira berapa jawabannya? Nah, boleh kita hapus ini dulu ya. Berapa peluang pengambilan kedua itu hijau kembali? Nah, PA-nya sama dengan NS. Nah, awalnya hijau itu kan 3. Kemudian karena pengambilan pertama muncul hijau, berarti berkurang 1. Kita kurangi 1. NS-nya awalnya berapa? 3 tambah 2, 5 kan? Tetapi karena pengambilan pertama hijau itu sudah dikeluarkan tanpa dikembalikan, berarti kurang 1, sehingga hasilnya 2/4 atau 1/2, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, mudah. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut soal ketiga. Nah, soal ketiga tentang peluang yang kemungkinan besar akan muncul. Nah, ini soalnya sederhana tetapi banyak yang belum tahu. Nah, dari pelemparan 4,5
koin berapakah total ruang sampelnya. Nah, berapa kira-kira dari pelemparan 4 koin, berapa total ruang sampelnya? Nah, perlu kalian ketahui caranya sangat mudah untuk ruang sampel, mencari ruang sampel, yaitu berapa totalnya. Nah, NS-nya berarti koin itu ruang sampelnya ada 2 kan, kalau nggak angka gambar. Kemudian dia ada berapa koin totalnya? Ada 4 di pangkat 4. 2 pangkat 4 hasilnya 16. Nah, sangat simpel. Ya, mungkin segitu dulu ya. Nah,